Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukminul Muimin. Saya dari Prodi Tadris IPS 4B. Video kali ini saya akan membahas materi macam-macam elastisitas 2. Definisi elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan silang adalah suatu ukuran yang menggambarkan sampai di mana kuantitas yang diminta akan mengalami perubahan sebagai akibat perubahan harga barang lain. Elastisitas permintaan silang atau biasa disebut dengan cross price elasticity of demand adalah mengukur respon persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan harga barang lain. Nah, dari contoh perhitungan elastisitas itu ada di gambar tersebut, itu dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa IEPI sama dengan 1,75 lebih besar dari 0. Berarti antara gula pasir dan gula Jawa merupakan barang substitusi, yaitu bila harga beli per kilogram gula pasir mengalami kenaikan, maka jumlah gula pasir yang diminta akan turun, dan peristiwa ini diikuti peningkatan jumlah gula Jawa yang diminta pasar. Sebaliknya, jika harga beli per kilo gula pasir turun, jumlah gula pasir yang diminta akan meningkat, sementara jumlah gula Jawa yang diminta mengalami penurunan. Adapun hubungan antara barang dibagi dua, yaitu pertama substitusi atau saling menggantikan, yang kedua komplementer atau saling melengkapi. Baik substitusi atau komplementer dilihat dari hasil perhitungan elastisitas silangnya. Ada 3, yaitu jika hasil perhitungan elastisitas silangnya positif, maka hubungan dua barang tersebut adalah substitusi atau saling menggantikan. Yang kedua, jika hasil perhitungan elastisitas silangnya negatif, maka hubungan dua barang tersebut adalah komplementer atau saling melengkapi. Yang ketiga, jika hasil perhitungan elastisitas silangnya 0, maka hubungan dua barang tersebut adalah tidak ada atau tidak saling memengaruhi. Berikut formula menentukan hasil elastisitas silangnya. EXY sama dengan persen perubahan jumlah barang X yang diminta per persen perubahan harga barang Y. Jadi elastisitas silang memperlihatkan hubungan dua barang dilihat dari apakah perubahan harga suatu barang mengakibatkan perubahan permintaan barang lainnya. Terdapat 3 kemungkinan, yaitu bersifat substitusi, komplementer, atau 0. Tidak ada hubungan sama sekali. Definisi elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan ialah ukuran sensitivitas permintaan ketika pendapatan konsumen berubah. Ingat, ketika mengukurnya kita harus mengasumsikan faktor lain pada konstan ceteris paribus. Perhitungan elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan dari permintaan digunakan untuk melihat seberapa sensitif permintaan akan suatu barang terhadap perubahan pendapatan. Semakin tinggi elastisitas pendapatan, semakin sensitif permintaan barang terhadap perubahan pendapatan. Elastisitas pendapatan yang dapat tinggi menunjukkan bahwa ketika pendapatan konsumen naik, konsumen akan membeli lebih banyak barang itu, dan sebaliknya ketika pendapatan turun, konsumen akan mengurangi pembelian barang ke tingkat yang lebih besar. Nah, dari elastisitas pendapatan atau biasa disebut dengan IE sama dengan persen kuantitas permintaan X atau persen perubahan dalam pendapatan. Berdasarkan dari elastisitasnya, kita mengklasifikasikan barang menjadi dua, yaitu yang pertama itu barang normal,
Elastisitas dari 0 dalam kurung IE lebih besar dari 0 tutup kurung. Kuantitas permintaan meningkat ketika harga barang naik. Nah, yang kedua, barang inferior. Elastisitas kurang dari 0 dalam kurung IE lebih kecil dari 0 tutup kurung. Jadi peningkatan pendapatan menyebabkan penurunan kuantitas permintaan. Adapun 3 dari jenis barang. Yang pertama menyatakan barang jenis elastis maupun inelastis yang didapatkan dari tabel elastisitas harga yang nantinya akan menjabarkan jumlah permintaan sebuah barang. Yang kedua, menyatakan jenis barang yang dikelompokkan ke dalam jenis komplementer maupun barang substitusi jika dilihat dari tabel elastisitas silang yang menyatakan jenis kolerasi dari barang tersebut. Menyatakan barang tersebut jenis barang kebutuhan pokok, mewah maupun barang berkualitas rendah atau yang dinyatakan sebagai barang inferior jika dilihat dari tabel elastisitas pendapatan yang melambangkan penggolongan mutu barang. Nah, kita akan membahas teori perilaku konsumen atau teori kardinal. Perilaku konsumen yaitu tindakan baik produk, jasa, termasuk juga di dalamnya terdapat proses keputusan yang mengawali dan mengikuti tindakan dari pembelian tersebut. Tindakan tersebut secara langsung terlibat dalam proses mendapatkan, mengkonsumsi atau biasa disebut pengguna, bahkan membuang atau tidak jadi pengguna sebuah produk atau jasa tersebut. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah independence kurva, yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi dua macam barang konsumsi yang memberikan tingkat kepuasan sama. Konsumsi dari pendekatan ini ialah ada 6. Itu pertama, konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Yang kedua, konsumen mempunyai pola preferensi terhadap barang yang disusun berdasarkan urutan besar kecilnya daya guna, yang artinya konsumen melihat barang dari segi kegunaannya. Nah, yang ketiga, konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, artinya konsumen harus mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, yang keempat, konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan maksimum, artinya konsumen harus berusaha semaksimal mungkin walaupun hanya memiliki uang terbatas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang kelima, konsumen konsisten, artinya bila barang A lebih dipilih daripada B karena A lebih disukai daripada B, tidak berlaku sebaliknya. Yang keenam, berlaku hukum transitif, artinya bila A lebih disukai daripada B dan B disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan referensi dengan pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen, dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen. Kalau efek penggantian ialah perubahan cita rasa konsumen dalam mengonsumsi sesuatu barang apabila dibandingkan dengan barang-barang lain sebagai akibat perubahan harga barang tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.